Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Girindra Putra dengan nomor NPM 202043500113. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang masyarakat madani. Yang pertama, pengertian masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani itu banyak sekali. Dari para ahli-ahli itu banyak menyimpulkan tentang masyarakat madani. Tapi di sini saya mengambil satu kesimpulan, yaitu masyarakat madani adalah sekumpulan manusia yang berada dalam suatu wilayah atau daerah yang hidup dengan aman, yang hidup dengan patuh pada aturan, patuh pada hukum, serta patuh terhadap segala bentuk tatanan kemasyarakatan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat tersebut. Adapun di dalam Al-Quran, kehidupan masyarakat madani yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang diartikan sebagai negeri yang baik di atas keridhaan Allah, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi rukun iman, menjunjung tinggi rukun Islam, takwa kepada Allah, serta mengerti fungsi iman kepada Allah dan hukum syariat lainnya. Lalu ada beberapa unsur-unsur masyarakat madani, yaitu pertama, terdiri dari wilayah publik yang luas, lalu berdemokrasi, pluralisme, saling toleransi, dan keadilan sosial. Yaitu semua pengertian-pengertian dasar tentang masyarakat madani. Yaitu apa sih? Selanjutnya kita membahas tentang syarat masyarakat madani. Syarat masyarakat tersebut bisa dikatakan sebagai masyarakat madani, yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu berkembangnya human capital yang sosial, kemudian tidak adanya diskriminasi, adanya hak kemampuan kesempatan, lalu adanya persatuan antar kelompok, terselenggaranya sistem pemerintah yang baik, adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan. Jadi itu semua syarat-syarat bisa dikatakan masyarakat tersebut masuk ke dalam masyarakat yang madani. Jika syarat-syarat tersebut tadi tidak ada, ya berarti masyarakat tersebut belum dikatakan sebagai masyarakat yang madani. Lalu kemudian karakteristik masyarakat madani. Seperti apa sih karakteristik masyarakat madani? Bagaimana karakteristik masyarakat madani? Nah, berikut ciri-ciri dan karakteristik masyarakat madani. Ya, yang pertama yaitu lahir secara mandiri. Kedua, keanggotaannya bersifat sukarela. Jadi memang pada dasarnya sudah dalam diri itu ingin berkehidupan secara baik, ingin menjadi masyarakat yang madani. Lalu kemudian mencukupi kebutuhannya secara sendiri atau swadaya. Yaitu keempat, bebas dan mandiri dari kekuasaan negara, sehingga berani mengontrol kebijakan negara. Lalu yang kelima, free public sphere, atau yang bisa diartikan masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, dan warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat dan berserikat. Bisa disebut sebagai demokrasi.
kita mengontrol negara, kita menyampaikan aspirasi secara aman, secara damai, yaitu termasuk dalam karakteristik masyarakat madani. Lalu keenam, musyawarah dan demokratisasi. Jadi ketika menghadapi suatu permasalahan, ketika menghadapi suatu persoalan, itu diselesaikan secara musyawarah, secara demokrasi, tidak mengambil satu keputusan. Jadi mengambil pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan. Lalu kemudian yang ketujuh, penegakan hukum dan keadilan pada siapapun dan kapanpun. Jadi ini berkaitan dengan hukum ya. Salah satu karakteristik masyarakat madani yaitu tidak memandang siapa yang bersalah, baik itu pejabat atau orang kaya atau orang miskin, siapapun jika itu memang bersalah, pantas dihukumi seadil-adilnya. Nggak karena dia orang kaya jadi nggak dihukum karena melakukan kesalahan, nggak. Siapapun, dan hukuman itu harus seadil-adilnya. Lalu kedelapan itu toleransi dan pluralisme. Ya, apalagi kita di Indonesia harus bisa menjaga toleransi. Kita berbeda suku budaya, kita berbeda agama. Jika memang itu disebutkan masyarakat madani, berarti kita sudah bisa menjaga toleransi, saling menghormati, tidak menghujat dan ya sebagainya. Lalu kemudian peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Ya, kita sebagai umat muslim, apalagi di Indonesia, itu mayoritas umat muslim, kita harus bisa mewujudkan masyarakat madani. Ya, dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, maka umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani. Itu antara lain, yang pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam dan menghapus kemiskinan. Kita harus bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, baik itu ekonomi atau apapun. Lalu kedua, kita harus bisa menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Dimulai dari kita sendiri. Kita harus saling demokrasi dan adil. Lalu yang tiga, merangsang tumbuhnya para intelektual, para pemikir-pemikir cerdas. Lalu yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Lalu yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yaitu yang keenam, selanjutnya kita harus bisa sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya dan tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka. Contohnya seperti masyarakat yang pengangguran, atau buruh yang digaji secara tidak manusiawi, atau karyawan yang di PHK secara sepihak. Nah, itu semua seberusaha mungkin kita berikan advokasi, kita berikan perlindungan pada saudara-saudara kita yang seperti itu. Lalu yang ketujuh itu sebagai kontrol terhadap negara. Ya, kita harus bisa mengontrol negara kita sendiri. Jika ada kesalahan, yang kita sebagai masyarakat
harus mengingatkannya. Dengan cara apa? Dengan cara demokrasi. Kita menyampaikan aspirasi sebagai masyarakat, apalagi Indonesia ini negara yang demokrasi. Jadi kan seharusnya kita mudah untuk menyampaikan aspirasi itu terhadap pemerintah jika memang ada yang keliru di dalam suatu sistem pemerintahan tersebut. Lalu yang ke-8 itu menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan dalam rangka penegakan kebenaran dan keadilan. Ya, kita tahu kebenaran di depan mata, ya kita harus membela. Kita jangan diam saja jika ada teman-teman kita teraniaya, teman-teman kita yang diperlakukan tidak adil, kita harus membelanya. Itulah beberapa mungkin materi tentang masyarakat madani. Jadi bangsa Indonesia ini berusaha untuk mewujudkan masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agamis. Ya. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, untuk menjadi warga negara yang demokratis dan religius dengan berpendidikan imtak, iman dan takwa. Lalu kita juga harus dituntut bisa kreatif, berpikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan. Lalu kita harus bisa menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus bisa berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab. Kita juga harus bisa memilih calon pemimpin yang jujur dan adil, menyikapi media massa secara kritis dan objektif, dan berani tampil dan kemasyarakatan secara profesional, berani dan mampu menjadi saksi jika memang kita dibutuhkan, atau kita juga harus bisa memiliki wawasan yang luas, memiliki semangat toleransi yang tinggi. Ya, itu semua kita wujudkan untuk agar Indonesia atau bahkan seluruh dunia itu bisa seutuhnya menjadi masyarakat yang madani. Mungkin cukup dari saya. Harapan saya ke depannya semoga Indonesia itu bisa betul-betul menjadi masyarakat yang madani. Kita sebagai anak muda, kita sebagai para penerus bangsa juga harus mampu mewujudkannya. Dimulai dari diri kita sendiri. Jangan nunggu orang lain, tapi dari kita sendiri untuk bisa melangkah maju untuk bisa menjadi masyarakat yang madani. Kayak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.